Bagian 5. Katakan sesuatu, Alin. Jangan diam saja. Mas Arya bertanya dengan nada sehalus mungkin. Aku menyerah, Mas. Aku sudah lelah menjadi istrimu. Ceraikan aku sekarang juga. Akhirnya kalimat yang sudah lama ingin kuutarakan tersampaikan juga pada tujuannya. Dalam keadaan sakit seperti ini, bisa-bisanya aku meminta cerai pada suamiku. Di waktu yang tidak tepat aku meminta cerai pada Mas Arya. Dirawat di rumah sakit, apalagi di ruangan yang aku rasa khusus untuk kalangan elit ini aku tempati. Pasti mengeluarkan banyak sekali biaya. Siapa lagi yang akan menanggung biaya itu jika bukan Mas Arya? Di Jakarta tanpa sanak saudara. Lalu siapa yang akan merawatku dalam keadaan tak berdaya seperti ini? Jangankan melangkah, bergerak pun rasanya butuh perjuangan. Lalu bagaimana caranya aku kembali ke kampung halamanku tanpa uang? Dalam keadaanmu seperti ini kau meminta talak. Memangnya apa yang kau pikirkan, Alin? Aku tidak mau menjadi orang ketiga di antara kamu dan Suci, Mas. Dengan menceraikan aku, kamu bisa leluasa menikah dengan Suci. Jadi, drama ini karena kamu cemburu pada Suci. Jangan khawatir, aku akan bersikap adil pada kalian. Memangnya apa yang difikirkan Mas Arya? Apa dia pikir aku mau dimadu olehnya? Aku tidak mau dimadu. Lebih baik kamu ceraikan aku agar kamu bisa bersama Suci. Dan aku bisa bersama Mas Iqbal. Aku terkejut saat Mas Arya berdiri dan meninju meja dengan tangannya. Jadi kamu meminta cerai dariku karena laki-laki itu? Kenapa marah, Mas? Aku hanya berniat dan belum praktek. Belum. Mas Arya mencengkram daguku. Matanya merah penuh emosi. Aku tidak pernah melihat Mas Arya seperti ini sebelumnya. Apa yang kau pikirkan, Alin? Apa kau pikir aku akan menceraikanmu begitu saja? Katakan pada lelaki simpananmu itu, jangan bermimpi. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Aku tidak pernah ada niat untuk mengkhianati Mas Arya. Aku tersulut emosi karena ucapan. Aku hanya mengompori Mas Arya saja. Tapi kenapa kata simpananmu yang ditekankan Mas Arya padaku membuatku merasa hina di hadapan suamiku? Mas Arya melepaskan cengkramannya dariku. Dan dia melangkah pergi. Berarti kamu belum tahu betul siapa Mas Iqbal sebenarnya. Hanya dengan satu kalimat saja dariku, Mas Iqbal akan membawaku pergi jauh darimu, Mas. Mas Arya menghentikan langkahnya, dan sepak kilat berbalik dan menghampiriku. Mas Arya naik ranjangku, lalu membungkamku. Aku tak bisa berbuat apa-apa. Aku benar-benar lemah. Dalam keadaan sehat saja aku tak bisa melawan. Apalagi sakit begini. Dan aku hanya pasrah. Dia apakan saja aku diam tak menolak. Aku hanya bisa menutup mata dengan jengah. Aku dan Mas Arya terperanjat kaget saat mendengar pintu kamar terbuka. Dan terbentur tembok. Apalagi dengan sosok wanita yang matanya sudah memerah. Dengan genangan air mata. Hanya belum meluncur saja. Secepat mungkin Mas Arya menutup tubuhku dengan selimut. Mas Arya terlihat kebingungan seperti orang yang ketahuan selingkuh. Suci, silakan masuk. Aku bersikap sesantai mungkin dan mempersilahkan pelakor itu untuk masuk. Dia melangkah memasuki ruanganku. Wajahnya merah padam. Dia terus saja menatap Mas Arya dengan penuh emosi. Suci, apa yang kamu lakukan di sini? Ayo, ikut aku. Mas Arya sudah memegang lengan Suci dan menyeretnya menuju pintu. Suamiku, jangan mengusir tamu yang sudah berniat baik ingin menjengukku. Tamu itu adalah ratu, dan ratu itu mampirnya cuma sebentar. Suci langsung menghempaskan tangannya, dan dia menghampiriku, meninggalkan Mas Arya masih tercengang kebingungan. Mungkin dia takut aku dan Suci akan saling cakar-cakaran. Aku mendapat kabar dari Mas Arya kalau kamu dirawat di sini. Jadi aku langsung kemari membawakan bubur untukmu. Si Suci, tapi tak sesuci kelakuannya.
Ia meletakkan tas kresek yang katanya berisi bubur ke atas meja. Kemudian ia duduk di kursi sebelah ranjangku. Terima kasih, ucapku. Suci terus saja menatap bibirku. Bibirku terasa bengkak karena ulah Mas Arya. Walau terasa sulit, tapi aku memaksakan diri untuk duduk. Mas Arya yang melihatku berlari kecil menghampiriku dan membantuku untuk duduk bersandar. Selamat menyaksikan. Aku akan membalasmu, Suci. Batinku. Aku tersenyum senang saat selimut yang menutupi leherku melorot jatuh. Dengan begitu, kancing-kancing bajuku yang sudah terbuka dapat terlihat jelas oleh Suci. Oh, maaf ya Suci. Kamu jadi harus melihat apa yang seharusnya tak kamu lihat. Ucapku. Mas Arya, dia juga tidak tahu tempat sih. Kan bisa di rumah saja Mas melakukan hal seperti biasanya. Suci meremas bajunya yang panjangnya hanya sampai di atas lutut. Harusnya tadi kamu ketuk pintu dulu Suci, biar nggak lihat siaran langsung. Mas Arya begitu kebingungan seperti orang bodoh. Dia menutupiku dengan selimut, tapi selimut itu jatuh lagi dan lagi. Mas, selimut itu tidak ada perekatnya. Nanti akan jatuh dan jatuh lagi. Ucapku. Pasang kancing bajumu, Ling. Titah Mas Arya. Jangankan memasang kancing, Mas. Bahkan dengan tangan saja aku nggak bisa. Kancingin dong, Mas. Kan Mas tadi yang buka kancing bajuku. Dan memaksa aku, padahal aku lagi sakit. Aku berbohong. Mas Arya melihat ke arah Suci. Dan tahan gemetar Mas Arya mengancingkan bajuku. Terlihat sulit untuknya memasang satu kancing saja. Padahal tadi begitu lihai membukanya. Kok lama sih Mas? Tadi bukanya jago. Aku terus mengompori Suci. Au, sakit Mas. Aku sengaja mengadu pada tempat di mana ia memerasnya dengan kencang. Maaf, aku tak sengaja. Ucap Mas Arya. Aku tahu kamu belum pernah diperahkan sama Mas Arya. Paling mentok cuma ciuman. Itu pun kamu yang maksa. Batinku. Wajah Suci terlihat sangat merah karena menahan amarah. Suci selalu menjaga sikapnya saat di hadapan Mas Arya. Maka dari itu Mas Arya selalu menganggapnya baik dan lembut. Aku ingin lihat, selembut apa dia. Mas Arya tidak pernah tahu aku menyimpan video mesra mereka. Karena aku ingin tahu sejauh mana perkembangan hubungan mereka. Jika Mas Arya tahu, hampir setiap hari wanita simpanannya mengirimkan video, foto, bahkan chat mesra mereka padaku. Dapat dipastikan, si Suci menghentikan kebiasaannya mengirim aktivitas bersama mereka yang akan membuatku kehilangan info tentang perkembangan hubungan mereka. Bodohnya Suci. Tujuannya untuk meremas hatiku memang sukses. Tapi akan kujadikan ini senjata makan tuan untuknya. Saat memasang kancingku, wajah Mas Arya begitu dekat dengan wajahku. Kerungkul lehernya dan tanpa permisi kubungkam bibirnya. Awalnya Mas Arya menolak. Tapi aku tak peduli. Mumpung ada Suci sekarang, harus ada adegan live kan? Aku tidak menyangka Mas Arya yang tidak pernah melihatku dan hanya menganggapku patung, membalas perlakuan dariku. Apa karena terbawa perasaan dan dia lupakan hadirnya Suci? Aku dan Mas Arya terperanjat kaget ketika piring di atas meja jatuh menjadi kepingan di atas lantai. Alhasil, aksi memalukan kami terhenti. Suci. Maaf, aku tak sengaja. Ucap Suci. Aku tersenyum penuh kemenangan melihat pelakor itu menitikkan air mata. Saat ia bangkit dari tempat duduknya, Mas Arya mencekal pergelangan tangannya. Mau kemana? Aku tidak mau jadi obat nyamuk kalian. Tunggu, bantu aku menjaga Aling di sini. Maaf Mas, aku harus pergi. Aku sudah tak tahan. Lalu bagaimana dengan perasaanku selama ini, Suci? Kau dan Mas Arya sudah mencabik-cabiknya. Luka lama yang belum sembuh kian menganga. Apalagi kau tabur garam di atasnya. Sekarang kau sudah paham kan dengan apa yang aku rasakan? Mas Arya melepaskan tangannya. Dan Suci pun bergegas pergi.
Tapi saat langkah sampai di ambang pintu, aku memanggilnya. Suci, jangan pergi. Bagaimana jika nanti Mas Arya mengajakku bercinta di sini? Tadi saja Mas Arya sudah hampir melakukannya. Untung kamu yang masuk. Kalau orang lain, kami pasti sudah malu. Ucapku. Mas Arya menatapku seolah tak percaya dengan apa yang aku katakan dan yang aku lakukan. Tapi dengan tidak tahu malunya Suci kembali dan duduk di sebelahku. Aku tahu dia takut kami akan melakukan hal itu. Kita sama-sama wanita suci. Jadi apa yang kau takutkan? Juga aku rasakan. Kami berdua sama-sama tersenyum manis pada Mas Arya. Mas, kau duduklah di sana. Aku bisa kok merawat Alim. Pinta Suci. Jangan khawatir, Mas. Kami bukan kucing dan tikus. Sebagai calon madu, kami juga harus belajar akur. Iya kan, Suci? Ujarku. Suci tersenyum dan mengangguk. Mas Arya menurut. Dia duduk cukup jauh di sofa setelah memanggil Obe untuk membersihkan pecahan piring di lantai. Terima kasih ya, kamu sudah mau repot datang ke sini. Ucapku. Tidak apa-apa, aku datang ke sini juga ingin meminta maaf sama kamu. Apa yang aku dan Mas Arya lakukan selama ini memang sangatlah keterlaluan. Balas Suci. Akhirnya kau sadar juga, tapi tidak apa-apa. Aku sangat mengerti keadaan kalian. Kalian bagai amplop dan perangko yang tak bisa dipisahkan. Aku menyindir Suci. Suci, bolehkah aku meminta tolong padamu? Apa? Katakan saja, jangan sungkan. Tolong, bujuk Mas Arya agar mau menceraikanku. Aku sudah muak dengannya. Alim! Mas Arya meneriakiku. Tatapannya yang tadi berkobar sempat reda karena gairah setelah kami memadu kasih. Kini menyala lagi. Tapi aku sama sekali tidak gentar. Selama ini ia hanya melihatku sebagai gadis. Ya, gadis. Karena aku masih perawan yang hanya patuh dan cengeng. Namun sekarang tidak lagi. Aku sudah lelah. Aku senang sekali melihat ekspresi Suci. Sangat menggemaskan. Wajahnya merah seperti cabai keriting. Aku ingat betul waktu aku datang ke rumahmu, dengan percaya dirinya kau mengatakan bahwa Mas Arya akan menceraikanku demi untuk menikahimu. Bagaimana sekarang, Suci? Bagaimana perasaanmu? Apa lebih baik? Di mana cinta Mas Arya yang selama ini kamu bangga-banggakan? Di mana cinta Mas Arya yang selama ini kamu pamerkan? Dan Mas Arya, kenapa Mas? Aku sendiri pun bingung dengan sikapmu. Selama ini kau hanya menjadikan aku patung pajangan di rumahmu. Kenapa mendadak sikapmu berubah? Kenapa kau bersikeras mempertahankan rumah tangga ini jika kau sendiri tak mencintaiku? Kenapa menatap seperti itu, Mas? Tanyaku. Mas, kau pernah janji padaku kan akan menceraikan Alim? Mas Arya tak menggubris ucapan Suci. Dia terus saja menatapku seperti singa yang siap menerkam mangsanya. Ada apa dengan kalian? Apa kalian pikir dunia ini yang tidak berjodoh dengan orang yang dicintai hanya kita bertiga? Suci, bukankah selama ini kau selalu merasa menjadi korban? Itu karena kau hanya melihat dari sisimu dan tidak dari sisiku. Dengan mengatasnamakan cinta, kalian berdua menari di atas penderitaanku. Ucapku. Aku hanya membalas tatapan Mas Arya. Aku tidak peduli dengan reaksi Suci. Berbeda denganku. Aku selalu berusaha menjadi istri yang baik untuk Mas Arya. Bukan karena alasan cinta. Tapi karena ini tugasku sebagai seorang istri. Ini perintah dari Tuhanku. Dan perintah dari ajaran agamaku. Bukan hanya kalian yang punya masa lalu. Aku pun juga sama. Aku mengubur dalam-dalam kisah cintaku dan mengikhlaskan takdirku bersama Mas Arya.
Tapi berbeda dengan yang kudapat dari Mas Arya. Dia terus-menerus menyakitiku. Lagi-lagi karena alasan cinta. Mereka yang mendengar kisah cinta antara Alin dan Iqbal pasti akan meneteskan air mata. Kulihat tangan Mas Arya sudah mengepal saat mendengarkan apa yang kuucapkan. Aku merasa takdir sedang mempermainkan kita. Jika kau tidak mencintaiku, kenapa kau tak mau menceraikanku, Mas? Mas Arya terlihat semakin marah. Kau tahu, Mas, apa yang kurasakan saat ini? Tanyaku pada Mas Arya. Apa? Tanya Mas Arya yang menatapku nyalang dengan nafas yang memburuk. Bersambung.